Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Yainasa Sehira Perdana, NIM 2020-11-037. 2. Asyifa Nur Azizah, NIM 2020-11-041. 3. Nina Rifaatul Azizah, NIM 2020-11-042. 4. Halimatus Syadiah, NIM 2020-11-043. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budayanya yang lainnya dan sebaliknya, dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dari proses akulturasi atau penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Definisi pertama dikemukakan dalam buku Intercultural Communication: A Reader, di mana dinyatakan bahwa komunikasi antar budaya (intercultural communication) terjadi apabila sebuah pesan atau message yang harus dimengerti dihasilkan oleh anggota dari kebudayaan tertentu untuk dikonsumsi anggota dari budaya yang lain. Pentingnya komunikasi lintas budaya. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Saat ini ada beberapa pola kerjasama ekonomi di berbagai kawasan dunia, seperti kawasan ASEAN atau AFTA atau ASEAN Free Trade Area, kawasan Asia Pasifik APEC, kawasan Amerika Utara NAFTA atau North American Free Trade Area, kawasan Kanada atau Canada Free Trade Area, kawasan Eropa Tengah atau Central European Free Trade Agreement, kawasan Eropa European Free Trade Area, dan kawasan Amerika Latin atau Latin American Free Trade Association. Perbedaan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang akan selalu berhubungan dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Di samping itu, orang juga berbeda dalam hal suku, agama, ras atau etnis, pendidikan, usia, pekerjaan, status, dan jenis kelamin. Perbedaan berbagai macam latar belakang budaya yang ada akan mempengaruhi cara seseorang mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan-pesan kepada orang lain. Dalam era globalisasi, ketika semakin banyak perusahaan asing yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, diperlakukan pemahaman yang baik dan benar terhadap budaya dalam suatu negara. Hal ini sangat diperlakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Berikut ini adalah beberapa petunjuk yang diperlukan seseorang ketika berhubungan dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda. 1. Asumsikan berbeda hingga suatu persamaan telah terbukti. Jangan berasumsi bahwa orang lain memiliki pandangan sama sampai benar-benar menjadi kenyataan. 2. Berani mengambil tanggung jawab saat berkomunikasi. Jangan berasumsi bahwa ini adalah pekerjaan orang lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. 3. Tidak memberi pendapat
Belajar mendengar suatu cerita yang utuh dan terimalah perbedaan tanpa memberikan pendapat atau penilaian tentang mereka. 4. Tunjukkan suatu penghargaan. Belajar bagaimana suatu penghargaan ini dikomunikasikan melalui suatu gerak isyarat, kontak mata, dan sejenisnya dalam berbagai budaya yang berbeda. 5. Empati. Sebelum menyampaikan suatu pesan, cobalah untuk membayangkan perasaan orang lain, bagaimana dan mengapa berkomunikasi. 6. Menahan sikap ambiguitas atau mendua. Belajar untuk mengendalikan kekecewaan pada suatu yang membingungkan. 7. Lihat sesuatu yang superficial, jangan diganggu dengan sesuatu seperti pakaian, penampilan, atau ketidaknyamanan lingkungan. 8. Sabar dan tekun. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda, jangan mudah menyerah. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.